Langkah pertama, kita membuat slip knot. Dilanjutkan membuat rantai sebanyak 45 atau sejumlah bilangan ganjil. Nanti disesuaikan aja dengan furing yang akan kalian gunakan. Empat, 5. Kemudian tambah satu rantai. Selanjutnya merajut baris pertama. Ini depan, kita akan merajut di bagian belakang dan pada lubang kedua yang diawali dengan slip stitch. Kait benang kemudian keluarkan. Pada lubang kedua diisi dengan half double crochet. Ambil benang, kait, dan keluarkan semuanya. Untuk menandai baris pertama, kita menggunakan penanda ini di awal permulaan baris. Lubang ketiga diisi dengan slip stitch. Di bagian belakang kita tarik benang kemudian langsung keluarkan. Lubang keempat diisi dengan half double crochet. Tarik benang, kait, kemudian keluarkan semuanya. Begitu selanjutnya. Jadi pada lubang yang ganjil kita isi dengan slip stitch, pada lubang di angka yang genap kita isi dengan half double crochet. Kita lakukan pola ini berulang hingga akhir baris. Sampai di akhir baris, lubang keempat kita isi dengan half double crochet. Kemudian lubang ke-45 atau lubang terakhir kita isi dengan slip stitch. Baris pertama sudah jadi. Kita siapkan penanda untuk lubang pertama pada baris kedua. Baris kedua diawali dengan satu rantai, kemudian dibalik, dan pada lubang kedua itu diisi dengan slip stitch. Kait benang dan langsung dikeluarkan. Kemudian lubang kedua atau lubang selanjutnya diisi dengan half double crochet. Guna menandai permulaan baris, lubang pertama kita beri tanda. Lanjutkan merajut pola yang sama hingga akhir baris. Agar memudahkan kita dalam merajut, baris pertama telah menghasilkan suatu pola. Baris menurun dan naik. Yang menurun kita isi dengan half double crochet dan yang naik kita isi dengan slip stitch. Ini menurun kita isi dengan half double crochet. Kemudian yang naik kita isi dengan slip stitch. Ulangi polanya hingga akhir baris. Tiba di akhir baris, kita lepas penandanya terlebih dahulu. Dua terakhir kita isi dengan half double crochet. Lubang terakhir kita isi dengan slip stitch. Dilanjutkan untuk pembuatan baris ketiga diawali dengan rantai 1. Pada lubang kedua kita isi dengan slip stitch. Kemudian lubang selanjutnya half double crochet. Jangan lupa memberi penanda
pada lubang awal baris. Setelah jadi 2 baris, kita bisa mulai mengukur apakah sudah sesuai dengan furing yang akan kita gunakan. Dari ujung hingga ke ujung, kita sesuaikan dengan dikasih space sedikit di bagian pinggirnya, supaya ketika nanti selesai kita akan memutari rajutan tersebut dan bisa sesuai dengan furing yang kita gunakan. Kalau sudah diukur dan sesuai, kita lanjutkan merajut hingga panjangnya sesuai dengan furing yang kita gunakan. Dari atas memutari furing tersebut hingga ke bagian atas sisi sebelahnya. Pada lubang bagian awal dan lubang terakhir, selalu kita isi dengan slip stitch. Dilanjutkan membuat baris keempat. Diawali dengan 1 rantai, kita balik, kemudian slip stitch di awal baris. Bagian menurun kita isi dengan half double crochet. Bagian menaik kita isi slip stitch, dan kita ulangi pola ini hingga akhir baris. Usahakan bagian pinggirnya bisa sama ya tingginya. Nah, ini panjangnya udah sesuai dengan furing yang aku gunakan. Setelah menyelesaikan baris terakhir, nanti kita akan melanjutkan dengan memutari lembar rajutan ini, sehingga bagian pinggirnya bisa lebih rapi. Dua terakhir diisi half double crochet, kemudian slip stitch. Dengan rantai awal 45 ini dan disesuaikan dengan furing yang aku gunakan, lembar rajutan ini menghasilkan tinggi 24 cm dengan lebar 18, sekitar 17,5 hingga 18, dengan menggunakan benang polyester merek Polycherry. Setelah merajut barisnya selesai, kita ukur dengan furing yang kita gunakan supaya kita tahu apakah perlu menambahkan atau tidak. Rantai awal 45 menghasilkan furing dengan lebar 17,5. Kemudian untuk tingginya langsung kita ukur aja menggunakan rajutan yang kita buat, dan diberi space sedikit sekitar masing-masing sisi setengah senti. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu merajut memutar. Ini di bagian akhir tadi ya. Kemudian kita ke samping, kita akan mengisi bagian samping dengan 1 single crochet. Tiap lubang baris akan kita isi bagian lebar, kecil, kemudian lebar lagi, diisi dengan 1 single crochet. Kita buat 1 rantai terlebih dahulu, kemudian
mulai merajut ke samping. Bagian lebar, bagian kecil kita isi 1 single crochet juga, kemudian lubang selanjutnya 1 single crochet lagi, dan begitu terus polanya hingga akhir baris. Sampai jumpa di akhir baris ya. Ini kita selesaikan baris ini, kemudian lanjut ke sisi sampingnya. Nah, pada lubang terakhir kita isi dengan 2 single crochet, 2, kemudian pindah ke baris selanjutnya, 1 single crochet, lubang selanjutnya diisi dengan 1 single crochet, lubang selanjutnya lagi 1 single crochet hingga akhir baris. Sampai jumpa di ujung baris ini ya. Kemudian pada bagian ujung kita isi lagi dengan 2 single crochet. Jadi tiap bagian ujung ke ujung mau pindah ke sisi sampingnya, 1 lubang diisi 2 single crochet. Pada bagian ini kita isi 1 single crochet, kemudian 1 single crochet lagi, lakukan pola yang sama hingga akhir baris. Yang samping sebelah sini merajutnya sama dengan pada bagian sisi samping sebelumnya tadi ya. Sampai pada penghujung baris kita selesaikan. Di lubang terakhir ini kita isi dengan 2 single crochet, 1, 2. Selanjutnya baru pindah ke sisi sampingnya lagi, diisi dengan 1 single crochet, lubang selanjutnya 1 single crochet, dan dilanjut hingga akhir bagian sini. Ini lubang 3 terakhir, masing-masing diisi 1 single crochet.
Sampai sini rajutan memutar sudah selesai dan kita akan slip stitch di rantai paling awal, kemudian putuskan benang. Dan sisa-sisa benangnya dirapikan. Selanjutnya, pemasangan aksesoris pada rajutan, baik itu ring, label, maupun aksesoris yang ingin kita tambahkan. Kemudian satukan dengan furing menggunakan jarum pentul ya, agar proses menjahitnya lebih gampang dan kita dapat mengira-ngira panjang rajutan pada furing yang akan kita pasang. Ini adalah penampilan furing yang sudah dipasangkan di rajutan dengan dijahit menggunakan tangan. Untuk furingnya ini aku buat sendiri. Kalian bisa buat sendiri atau beli di beberapa marketplace. Link pembelian furing, aksesoris seperti ring, resleting itu ada di description box ya. Untuk selempangnya, di sini aku memilih menggunakan rantai supaya lebih kekinian dan dapat dilepas pasang. Kalau kalian tertarik, linknya juga ada di description box. Kemudian aku tambahkan handle. Apabila selempangnya nanti dilepas, itu bisa jadi dompet yang disertai dengan handle-nya. Untuk tutorial pembuatan handle, aku kasih di video selanjutnya. Dan ini hasil akhir dari tas yang kita buat serta dompetnya.